Oke, Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Waktu saya singkat sekali di paruh akhir obrolan malam ini. Saya mau ke Mas Jayadi kalau gitu supaya adil, tidak kemudian memberikan kesempatan kepada salah satu bakal capres yang muncul di tiga teratas. Mas Jayadi, mau sampai kapan kira-kira terlepas dari dinamika internal partai politik dan mekanisme internal partai politik, tapi mau sampai kapan biasanya menurut pengalaman Anda dari pemilu ke pemilu, publik harus menanti kepastian bakal capres dan cawapres definitif? Karena tidak ada calon dominan, 3 pemilu terakhir 2009, 2014 dan 2019 kita punya calon dominan. Ya, 2009 itu Pak SBY, 2014 dan 2019 itu calon dominannya ada 2, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah sekarang di 2020 menjelang 2024 tidak ada satupun calon dominan. Ganjar pun walaupun konsisten unggul, dia hanya di kisaran 30-an%. Jadi tidak cukup untuk disebut sebagai dominan. Karena itu partai-partai perlu waktu dan faktor yang lebih banyak untuk dipertimbangkan, termasuk sebagai bagian dari strategi ketika mengumumkan calon presiden atau wakil presiden. Untuk itu maka dugaan saya tidak kemungkinan partai-partai baru akan menunggu menjelang last minute baru akan dengan tegas mengumumkan siapa capres cawapresnya. Apakah, satu pertanyaan terakhir lagi, apakah mungkin keluar atau di luar dari 3 nama ini yang bakal muncul sebagai capres, mempertimbangkan dinamika di masing-masing partai? Itu satu, Mas Jayadi. Yang kedua, seberapa besar insentif elektoral atau pengaruh atau efek elektoral yang bakal diberikan oleh nanti siapapun bakal calon wakil presiden terhadap setidaknya 3 nama yang muncul saat ini? Pertama, Mbak Pristian, efek elektoral atau efek ekor jas itu kan salah satu faktor yang menentukan, yang mempengaruhi suara untuk partai ya. Artinya banyak faktor lain juga. Nah, di antara nama-nama bakal capres atau nama-nama yang sekarang beredar, 3 nama itulah yang punya potensi untuk memberikan efek elektoral paling besar kepada partai yang mencalonkannya. Kalau partai yang mencalonkannya itu tidak bertentangan secara ideologis atau secara kebijakan dengan calon tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Apakah mungkin di luar dari 3 nama tadi Anda sudah sempat menjawab karena margin atau jauh jaraknya dengan nama lain adalah Ridwan Kamil sekitar 8% ya? Oke, saya kembali betul. Lihat sekitar 8%, kemudian Sandiaga Uno 3,4%. Berarti apakah mungkin jika ada partai yang atau koalisi parpol yang mengusung di luar dari 3 nama ini, itu mungkin untuk meningkatkan secara elektabilitas? Masih mungkin, tapi berdasarkan perhitungan saya ya, kalau salah satu di antara 3 itu maju sebagai calon presiden, maka kalau koalisi lain ingin berhadapan secara kompetitif dengan calon tersebut, maka dia harus memilih di antara 3 nama tersebut. Katakanlah begini, hampir pasti, katakanlah begitu ya, misalnya Pak Prabowo jadi maju, maka kalau mau mengalahkan Pak Prabowo di atas kertas saat ini, harus Anies atau Ganjar, kecuali ada konfigurasi lain yang dibuat oleh partai. Tetapi kalau partai atau koalisi mempertimbangkan bahwa kemenangan di Pilpres tidak menjadi pertimbangan utama, maka bisa saja nama di luar ketiga nama itu yang muncul. Baik, bisa jadi ada kejutan yang diberikan, tapi juga kecil sekali kemungkinannya jika partai-partai politik mengambil nama atau mengusung nama di luar dari 3 bakal capres menurut atau versi dari berbagai lembaga survei. Kang Saan terima kasih, Bang Andre terima kasih, Pak Nusirwan juga terima kasih. Meskipun ini setiap kali saya undang saya harus protes ini di layar. Setiap kali saya undang Pak Nusirwan itu masih dengan narasi yang sama. Semoga dalam waktu dekat katanya nanti ada di ulang tahun kemarin ya, ada efek ada kejutan, tapi juga belum ada kejutannya, tapi nggak apa-apa lah. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Nusirwan, Bang Andre juga, Kang Saan juga, dan terima kasih juga ke Mas Jayadi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan berbagai topik lain. Selamat melanjutkan, ini masih tanggal merah, masih liburan. Selamat melanjutkan liburan sebelum besok Anda sudah mulai kerja lagi. Saya Pristian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa
subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.